Setiap langkah menuju Jakarta yang sehat dimulai dari perencanaan pembangunan kesehatan yang matang. Untuk mendukung terwujudnya Jakarta sebagai top 20 Global City pada tahun 2045, kesehatan menjadi urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan memastikan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas, diperlukan strategi yang matang untuk mewujudkan Jakarta yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Melalui rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sampai dengan 2029, kami menapaki arah baru pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya. Rensra ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di seluruh jajaran Dinas Kesehatan, memastikan sinergi, kemudian mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan inklusif bagi seluruh warga. Dokumen ini juga menjadi panduan agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan berjalan selaras, menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh semua. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami terus bertransformasi menghadapi tantangan global, memperkuat sistem kesehatan daerah, dan memastikan setiap warga Jakarta dapat hidup lebih sehat dan sejahtera. Bersama, kita wujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh warganya. Sosialisasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 yang akan disampaikan oleh Dr. Sondang Novaita selaku Ketua Subkelompok Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Dr. Sondang, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Dr. Ocha. Ini alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala Dinas dan sudah kami serahkan ke Bapeda yang mungkin nanti untuk proses regulasi pergubnya mungkin sambil menunggu informasi update dari Bapeda. Baik, ini latar belakangnya bisa dibaca mungkin refreshing buat rekan-rekan semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJMD menjadi instrumen awal sinkronisasi kebijakan strategis kawasan aglomerasi serta Jakarta sebagai kota global. Kemudian kitabnya apa namanya Permendagri yang dipegang oleh rekan-rekan perencana yang tidak boleh dilupakan, yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang acuan penyusunan seluruh regulasi. Ini merupakan acuan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah agar perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dokumen rencana pembangunan daerah itu ada yang namanya jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Di tingkat nasional, jangka panjang menyusun RT/RW nasional, kemudian RPJPN, kemudian di pemerintah daerah menyusun RT/RW daerah, kemudian RPJPD daerah, perangkat daerah tidak menyusun. Kemudian untuk penjabaran dari jangka panjang 20 tahunan, dijabarkan menjadi rencana jangka panjang menengah tiap 5 tahun. Nah, ini di tingkat nasional menyusun RPJMN. Kemudian Kementerian Teknis dan lembaga menyusun Renstra terkait dari masing-masing KL. Kemudian pemerintah daerah juga menyusun RPJMD. Nah, perangkat daerah, kita Dinas Kesehatan menyusun rencana strategis perangkat daerah yang terdiri dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan. Dokumen perencanaan kita sudah keluar untuk yang jangka menengah nasional melalui Perpres nomor 12 tahun 2025. Nanti boleh teman-teman browsing dan download masing-masing ya. Tentang RPJMN 25 sampai 29. Di mana visinya yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian daerah juga sudah menyusun RPJPD tahun 2025 sampai 2045, ini yang jangka panjang tadi, melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tadi, visi, misi, dan arah kebijakannya juga sudah ditetapkan. Kemudian turunannya sebagai dokumen 5 tahun juga sudah ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2025. Tadi yang jadi kuis ya, yang jadi kuis sudah ditetapkan melalui Perda 2. Dalamnya ada quick win Pak Gub, kemudian ada visi misi kepala daerah, kemudian ini yang ditarik ke tingkat provinsi untuk tujuannya adalah usia harapan hidup. Kemudian sasarannya adalah yang diambil oleh tingkat provinsi adalah prevalensi stunting. Nah, ini dokumen perencanaan yang terkait tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kita juga harus mengkaji gitu ya, mengkaji dari segi kajian lingkungan hidup strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada RT/RW Jakarta.
Kemudian juga kita harus sinkron ke Renstra Kementerian Kesehatan melalui Permenkes nomor 12 tahun 2025. Kita dapat share di tanggal 10 Oktober dan ditetapkan tanggal 6 Oktober. Setelah itu kita sempat mengkaji sedikit beberapa isu strategis dan beberapa hal penting yang tercantum dalam Renstra Kemenkes. Kita coba upayakan kajian singkat tersebut masuk ke Renstra Dinas Kesehatan. Nah, kemudian ada yang namanya dokumen tahunan, yaitu Renja Perangkat Daerah. Nanti ada fasenya namanya rancangan awal, kemudian ada yang namanya rancangan sampai ke rancangan akhir, kemudian baru dikeluarkan penetapan Pergub Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ini sih saya sebenarnya pengen refreshing teman-teman perencana aja bahwa kita punya berbagai rangkaian gitu ya, rangkaian acara penyusunan APBD gitu ya sebagai dokumen tahunan selanjutnya. Dari berbagai isu tadi, kita coba buat rencana strategis Dinas Kesehatan 2025 hingga 2029 dengan memperhatikan visi, misi dari RPJMD dan tujuan maupun sasaran yang sudah ditetapkan pada RPJMD. Dinas Kesehatan menyusun tujuan, yaitu terwujudnya masyarakat sehat dan produktif secara berkelanjutan. Indikatornya adalah HALE. Mungkin masih belum familiar kali ya orang selama ini dengan UHH. Hal itu merupakan usia harapan hidup sehat gitu ya. Tadi sudah ada puisi di depan ya, Dokter Ocha ya. Kemudian sasarannya adalah menjamin keberlanjutan peningkatan akses universal layanan kesehatan yang berkualitas. Indikatornya kita ambil UHCSCI. Strateginya ada 5, programnya juga masih 5. Kegiatannya total ada berapa ini? 27 ya. Subkegiatannya ada 118. Ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuannya adalah terwujudnya masyarakat sehat dan produktif secara berkelanjutan dengan indikatornya adalah usia harapan hidup sehat atau HALE. Kita tetapkan di 2026 yaitu 63,5 hingga kondisi akhir di 2030 yaitu 65,5. Ini sejalan dengan indikator strategisnya dari Kementerian Kesehatan untuk mengangkat UHH, HALE sebagai indikator kinerja. Kemudian ada sasaran yaitu menjamin keberlanjutan peningkatan akses universal layanan kesehatan yang berkualitas dengan indikatornya adalah UHCSCI. Target di 2026 85,8 dengan kondisi akhir 2030 diharapkan di angka 86,81. Mungkin saya jelaskan sedikit apa itu HALE atau Healthy Life Expectancy. Jadi di sini yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam keadaan sehat tanpa gangguan penyakit serius atau disabilitas yang signifikan. Ini kalau kita sudah kumpulkan data, memang ternyata perempuan lebih tinggi usia harapan hidup sehatnya daripada laki-laki ya. Ternyata di 2021 itu memang diperoleh perempuan itu hidup sehatnya di 61,5, ternyata laki-laki di bawah perempuan yaitu 59,9. Mungkin kenapa ini? Mungkin ya bapak-bapak mungkin ada yang merokok gitu ya, ada yang merokok, ada apa lagi sih laki-laki. Mungkin demikian penjelasan sosialisasi singkat dari Renstra Dinas Kesehatan. Tentunya setelah ini pasti Bapak Ibu butuh waktu juga ya, butuh waktu menginvent, membaca gitu ya. Saya di mana sih, saya apa sih targetnya. Tapi kembali lagi untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Renstra kita tadi. Sosialisasi ke jajaran gitu ya. Kalau tadi contohnya aki ya, angka kematian ibu, kalian nggak kebayang ya seperti apa angka kematian ibu itu kalau di tingkat dinas gitu. Jadi penerapannya gimana sih, terutama di rumah sakit. Nah kan salah satu diskusi yang sudah kami lakukan dengan Yankes adalah bahwa salah satu untuk menurunkan aki itu adalah bahwa rumah sakitnya adalah mampu connect. Mungkin kalau selama ini hanya sebatas checklist tersedia dan lain sebagainya di input saja, tapi diproses sampai ke outputnya, sampai ke outcome-nya kita nggak pernah lihat. Jadi jangan sampai nanti dia connect tapi connect-connectan gitu ya. Jadi artinya kalau connect dia mampu melayani emergency ibu ini sampai dia siap, misalnya OK-nya ada OK yang 24 jam dan sebagainya. Mungkin kalau kemarin diskusi sama Yankes, nggak semua rumah sakit di kita itu yang walaupun ponek, dia ada OK-nya yang siap sedia 24 jam gitu. Artinya selama ini kan hanya sebatas input saja ya kita periksanya, tapi nanti harus sampai ke proses dan ke output, bahkan nanti outcome-nya adalah angka kematian ibu. Mungkin itu Dok nanti, gambaran saja nanti spill ini sebelum kita diskusi bareng-bareng.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.